Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Sasabila Juwana dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang lumayan terkenal, yaitu hilangnya aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Nah, jadi sebelum saya membahas tentang kasus tersebut, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dan macam-macam HAM, pengertian pelanggaran HAM, latar belakang sehingga terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, apa sih HAM itu? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM atau Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Jadi teman-teman, kita itu memiliki hak dari lahir sampai kita meninggal, dan kita wajib untuk melindungi dan menghormati hak orang lain tanpa memandang bulunya. Selanjutnya yaitu macam-macam HAM. HAM itu terbagi menjadi 6, yaitu hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya itu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk bergerak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hak asasi politik. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya itu hak untuk dipilih dan memilih. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya itu kita memiliki hak untuk melakukan jual beli. Yang keempat itu hak asasi peradilan, hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Yang kelima yaitu hak asasi sosial budaya, yaitu hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya itu kita memiliki hak untuk dapat belajar. Yang keenam yaitu hak asasi hukum, hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Nah, selanjutnya saya akan membahas pengertian pelanggaran HAM. Jadi definisi pelanggaran HAM itu adalah suatu tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara ataupun institusi lainnya terhadap hak asasi orang lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan nasional yang menjadi dasarnya. Jadi secara singkatnya itu pelanggaran HAM itu ketika seseorang atau suatu kelompok menghilangkan hak asasi orang lain atau kelompok lain. Nah, dan pelanggaran HAM ini terbagi menjadi 3, yaitu pelanggaran HAM besar, pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM sedang, dan pelanggaran HAM kecil. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Ini terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu tingkat kesadaran terhadap HAM yang rendah, egois dan individualis. Yang ketiga, psikologis yang terganggu seperti memiliki sifat psikopat. Yang keempat, memiliki IQ yang rendah. Dan yang kelima, memiliki dendam. Untuk faktor eksternalnya, yang pertama, lemahnya penegakan hukum, minimnya sosialisasi terhadap pentingnya HAM. Yang ketiga, adanya struktur politik dan sosial yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Yang keempat, penyebaran infrastruktur dan pembangunan yang tidak merata. Serta yang kelima, terdapat kesenjangan ekonomi yang tinggi. Nah, selanjutnya kita beralih ke kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang menurut saya teman-teman sendiri sudah pada tahu. Ini sudah familiar di otak kalian, yaitu hilangnya aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Nah, jadi ini adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan pemilu umum tahun 1997 dan sidang umum MPR pada tahun 1998. Seperti yang kita tahu, peristiwa ini terjadi pada saat Orde Baru, pada saat kepemimpinan presiden kedua kita yaitu Soeharto, di mana Soeharto saya rasa dia memandang aktivis dan mahasiswa yang berani mengkritik dan mengeluarkan pendapatnya tentang pemerintah ini sebagai kelompok radikal, sehingga ia merasa bahwa mahasiswa dan aktivis ini menjadi salah satu ancaman bagi negara, sehingga terjadilah penculikan dan penghilangan paksa beberapa aktivis dan mahasiswa di Indonesia. Oke, selanjutnya latar belakangnya. Jadi latar belakang dari kasus ini yaitu aktivis pemuda dan mahasiswa yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru. Mereka yang kritis dan dalam menyikapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan merorong negara.
dan gagasan serta pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalan roda pemerintahan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa pemerintah ini menganggap bahwa pendapatnya mereka itu dan cara mereka berpikir kritis itu adalah ancaman bagi negara, sehingga harus dihilangkan. Seperti yang kita tahu, kalau pada saat Soeharto itu tidak diberi leluasa untuk mengeluarkan pendapat kita. Nah, selanjutnya kronologi kejadian. Jadi peristiwa ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu menjelang pemilu Mei 1964, dalam waktu 2 bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, dan bulan Mei 9 di antara mereka diculik selama periode kedua, dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka, bagaimana mereka diculik, bagaimana mereka disiksa, bagaimana siapa saja yang mereka temui di sana. Tapi tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul. Nah, jadi ada nih korban-korbannya. Menurut Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat 23 orang telah hilang oleh alat-alat negara. Satu orang ditemukan meninggal, yaitu Leona Busgilang. 9 orang dilepaskan penculik dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini, dan penculikan itu terjadi saat masa kepemimpinan Jenderal Tertinggi Abdi Wiranto. Nah, 9 aktivis yang dilepaskan yaitu Desmo Junaidi Mahesa, Haryanto Taslama, Pius Lutrilana, Faisal Reza, Raharjo Walujijati, Nezar Patria, Aan Rudianto, Mugianto, dan Andi Arif. Seperti yang kita lihat, ini mereka diculik di tempat-tempat yang berbeda dan di lokasi yang berbeda. Ada yang di Lampung, ada di Jakarta. Tapi ada beberapa orang yang di satu rumah, yaitu rumah susun Klender. Nah, selanjutnya yaitu korban selanjutnya yaitu 13 aktivis atau mahasiswa yang masih hilang dan hingga sekarang belum tahu apa kabarnya, apa yang terjadi pada mereka, dan berasal dari berbagai organisasi seperti Partai Rakyat Demokratif, PDI Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa. Nah, yaitu Petrus Bima Anugraha, Hendawan, Suyat, Yani Afrin, Sony, Dedi Hamdun, Nova Alkatiri, Ismail, Ucok Mudandar, Hendra Hambali, Yadim Muhyiddin, dan Abdul Nasir, dan Wiji Tungkul yang menurut saya lumayan familiar di otak kita. Nah, seperti yang kita lihat di presentasi ini, bahwa mereka ini dalam latar belakang yang berbeda. Ada yang kontraktor, siswa SMU, pengusaha, sopir, dan ini kebanyakan di Jakarta penculikannya dalam kurun waktu seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu 1997 sampai tahun 1998. Nah, selanjutnya ini korban yang sudah saya sebutkan tadi. Dalang dari peristiwa ini adalah tim Mawar. Tim Mawar adalah sebuah tim kecil dari Kesatuan Komando Pasukan Khusus Grup 4 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tim ini adalah dalang dalam operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi. Nah, jadi para aktivis dan mahasiswa ini pada saat diinterogasi, diculik, ataupun dihilangkan, mereka ini mendapatkan berbagai penyiksaan seperti disentrum, dipukuli, digantung terbalik. Itu salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Dan penyelesaian dari kasus ini adalah beberapa petinggi 11 anggota tim Mawar itu dijatuhkan pidana dengan kurun waktu, ada yang 22 bulan, 20 bulan, 1 tahun 4 bulan, tetapi ada yang 1 tahun, dan sekarang pun kebanyakan dari mereka, sebagian dari mereka sekarang memegang kekuasaan tinggi di TNI ataupun kekuasaan di pemerintahan. Dan ada pun dari mereka yang dikurangi masa penjaranya. Nah, ini yang masih belum terselesaikan sampai sekarang adalah 13 korban penculikan aktivis, yaitu Wiji Tungkul, Petrus Bima Anugraha, Herman, Suyat, Ucok, Dendi, Noval, Yadin, Yani, Sony, Ismail, Hendra, Abdul Nasir. Sampai sekarang mereka tidak tahu apa yang terjadi sama mereka. Dan kita perlu tahu apa yang terjadi sama mereka, karena itu adalah salah satu hak kita dan hak keluarga.
Selanjutnya yaitu upaya pencegahan pelanggaran HAM, pendidikan karakter, pelanggaran HAM, mempelajari HAM, penegakan HAM dengan perbuatan baik, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang paling penting adalah pendidikan dan mempelajari HAM itu dari kecil sehingga kita dapat mencegah pelanggaran HAM untuk kemudiannya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.